Shalom saudara-saudara, puji dan syukur pada hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk jemaat-jemaat yang hadir di pastori maupun jemaat-jemaat yang melihat secara online, mengikuti secara online lewat Zoom atau Facebook Live. Mari kita sempatkan waktu kita, mari kita menyempatkan waktu kita untuk membiarkan Tuhan bisa menjamah kita, bisa menguatkan kita pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Berkat-Mu Tuhan begitu melimpah pada kami Tuhan Yesus panjang minggu ini Tuhan. Bahkan setiap harinya Tuhan Yesus. Kami ingin Tuhan, ingin lebih lagi Tuhan. Bersyukur lebih lagi Tuhan. Menikmati Tuhan dan mengakui bahwa Engkau adalah Allah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan Kau hiasi. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes, mari kita katakan Kau menghiasi hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Tuhan, Kau begitu baik Tuhan Yesus. Kau begitu baik kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya, puji dan syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan. Engkau begitu hebat Tuhan Yesus. Engkau begitu kuat, Engkau begitu dahsyat Tuhan. Kami ingin memuji Engkau Tuhan. Kami ingin berdiri dan bersorak-sorai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Mari saya undang untuk semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai, kita katakan betapa hebat Allah kita. Haleluya. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes, dia berjaya, berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Semuanya katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat,
kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja segala raja. Tuhan Allah kita. Yes, katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari serukan nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita ulang dari awal. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, kemuliaan Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami satu-satunya Tuhan. Tidak ada Allah lain Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah kami Tuhan. Engkau pelindung kami Tuhan. Engkau adalah segalanya Tuhan Yesus. Setiap musim dalam hidup kami Tuhan, setiap kejadian dalam hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan itu semua ada daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari katakan kau terawal. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah sebab hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari sama-sama katakan segala puji, segala puji. Yes, angkat tanganmu, berikan hormatmu kepada Tuhan. Katakan dengan segenap hati, Tuhan, kami ingin menyembahmu Tuhan Yesus. Dengan segenap hati Tuhan, itu adalah persembahan kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Biar Engkau yang terima Tuhan. Biar kami berikan terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Yes, mari sembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau Allah kami Tuhan. Tiada sepertimu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami ingin berikan sembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, kini aku percaya. Haleluya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Yes, kami berserah, aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami akan mengikuti-Mu Tuhan Yesus. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami akan memegang nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, biar firman-Mu Tuhan bisa terus menguatkan kami Tuhan. Bisa terus Tuhan membakar api Tuhan dalam hati kami Tuhan. Supaya kami setiap hari semakin cinta, setiap hari semakin rindu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau bukakan hati kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan bisa kami pegang, bisa kami terima Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi biji yang tertanam dalam hati yang baik Tuhan. Hati kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kau yang akan berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan
bisa melalui hamba-Mu Tuhan kami dengar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami, bukakan hati kami Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Puji Tuhan, selamat pagi dan Happy Mother's Day bagi ibu-ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dan saya mau berkata bahwa ini adalah hari yang paling berbahagia dan diberkati Tuhan ya, bagi semua ibu-ibu, wanita yang merasa ibu. Kalau saudara tidak keberatan, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, saudara berikan salam kiri kanan. Katakan, kasih Tuhan selalu baru bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena tema gereja kita sampai bulan April dan Mei masih berbicara unlimited, maka subtemanya saya akan berbicara mengenai facing the problem with God. Facing the problem with God. Coba saudara katakan bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara percaya? Saudara percaya bahwa keberkatan dan kemurahan Tuhan itu selalu baru bagi kita. Saya mau katakan begini, menjalani kehidupan kekristenan itu adalah perjuangan. Kenapa? Karena dari hari lepas hari kita bergumul melawan setiap keinginan daging kita. Maka dengan demikian, untuk kita dapat memenangkan setiap pertarungan, setiap pergumulan, maka yang harus kita lakukan adalah kita berfokus kepada Kristus. Dengan berfokus kepada Kristus, maka kita akan menjadi kuat dan meraih kemenangan. Amin. Coba saudara berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Dengan kita bersemangat kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka kita akan meraih kemenangan. Nah, saudara-saudara, rahasia untuk kita meraih kemenangan bahwa kita harus tunduk dan taat kepada setiap perkataan firman dan kepada Roh Kudus. Amin. Saudara mau tanda taat dan tunduk kepada firman? Nah, disitulah rahasia keberhasilan kita. Dari situlah kita akan melihat kemenangan. Nah, saudara-saudara, berarti kalau kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan, berarti kita akan melangkah menurut aturan mainnya firman Tuhan. Saya meminjam salah satu quote dari Boston Marathon winner. Di sana dia berkata begini, "The will to win is nothing unless you have the will
to prepare to win. Artinya bahwa keinginan untuk menang bukanlah masalah. Yang kita perlukan adalah memiliki keinginan dan persiapan untuk meraih kemenangan. Kalau saya pikir-pikir ada benar, semua orang ingin menang. Tetapi untuk meraih kemenangan kalau saudara tidak mempersiapkan hidup ini, saudara hanya sebatas impian, hanya sebatas angan-angan. Contoh, saya kepingin kurus tapi tidak pernah olahraga, nothing ya saudara. Tidak akan tercapai keinginan kita untuk kurus. Dan ternyata untuk exercise itu membutuhkan harga bayar. Pertama kita harus ke gym, kalau saudara tidak ke gym, saudara jalan di luar. Iya kan? Dan saudara akan mengalami yang dikatakan itu penurunan berat badan. Dan ternyata untuk mencapai itu tidak mudah. Nah ini yang saya katakan, untuk mencapai kemenangan tanpa persiapan, itu hanya iming-iming belaka. Nah firman Tuhan memberikan kepada kita satu pengharapan, hanya di dalam Kristus maka kita akan meraih kemenangan. Nah kebanyakan orang, khususnya orang percaya, gagal melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Karena kita hanya melihat masalah itu sebagai satu persoalan yang membuat iman kita jatuh. Dan kita akan pelajari ternyata masalah bukan berarti kita gagal. Masalah terjadi dalam hidup kita bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ujian terjadi, pencobaan itu datang bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Mungkin hari kemarin saudara gagal. Kegagalan itu banyak macam saudara. Gagal dapat pekerjaan. Gagal mendapat jodoh mungkin. Dan masih banyak. Ada berbagai macam kejadian-kejadian yang ada kalanya membuat iman kita runtuh juga. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengalami masalah, kebanyakan orang Kristen, kebanyakan orang percaya bereaksi menyalahkan keadaan. Itu yang mungkin saudara sering alami hal ini. Mungkin saya dan saudara sedang diperhadapkan dengan masalah demikian. Ketika kita menghadapi masalah yang terjadi, kita menyalahkan orang yang terdekat. Bahkan ketika kita berada dalam masalah yang sukar dan berat, kadangkala kita gagal paham dan menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau begitu jauh dari saya. Tuhan, engkau tidak mengasihi saya. Bahkan yang terjadi adalah orang meninggalkan Tuhan dan undur dari Tuhan. Karena kita gagal paham. Yang seharusnya ketika kita menghadapi tekanan, ujian, masalah ini, yang harus kita lakukan, yang harus orang percaya sikapi adalah kita hadapi masalah itu bersama Tuhan. Katakan amin. Facing the problem with God. Karena Mazmur 138 ayatnya yang ketiga. Mengapa kita harus menghadapi masalah itu bersama Tuhan? Karena Mazmur 138 ayat yang ketiga, New King James Version berkata, in the day when I cry to you, when I cry out, you answered me and made me bold with strength in my soul. Firman Tuhan katakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwanya. Saudara berkata, apa pendeta? Saya bukan lagi berseru. Saya sudah tiarap, bukan lagi berlutut. Tetapi kenapa jawaban itu tidak terjadi? Facing the problem with God.
kita jangan tinggalkan Tuhan. Kita jangan menyalahkan Tuhan. Katakan, Tuhan, oh engkau jauh, engkau nggak mengasihi saya. Kenapa orang-orang meninggalkan saya? Kenapa orang-orang begitu menjauh dengan saya? Persoalannya bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Persoalannya kita gagal paham akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajar kita untuk meresponi dengan baik, untuk melangkah maju. Maka kalau kita berseru dan kita harus percaya, Allah akan menambahkan kekuatan dalam jiwa ini. Kenapa kita lemah? Karena kita terbawa dengan situasi yang sangat menyedihkan. Mengapa kita masuk di dalam ranah kesedihan? Karena kelemahan kita yang ditekan oleh intimidasi yang membuat iman tidak muncul, iman tidak berfungsi, yang mengakibatkan kita mulai menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, engkau jauh dengan saya. Tetapi ketika kita tertekan, ketika kita berada dalam situasi yang sulit, kita berseru kepada Tuhan dan janji firman Tuhan. Di dalam Mazmur 138 ayat 3. In the day when I cry out, you answered me and made me bold with the strength in my soul. Ketika aku berseru kepada Tuhan, keyakinannya adalah Tuhan menjawab aku. Sehingga yang terjadi, ia menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Kekuatan itu tidak akan datang ketika kita menjauh dari sumber kekuatan. The power of Holy Ghost tidak akan terjadi dalam hidup kita ketika kita menjauh dari sumber kekuatan itu. Nah, firman Tuhan memperjelas, memberikan konfirmasi kepada kita. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Apa yang dikatakan di sana? Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to this will, He hears us. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kenapa kita ada kalanya doa tidak dijawab? Karena yang terjadi bukan karena kehendak Tuhan, tapi kehendak saya. Belum tentu apa yang kita mau itu kehendak Tuhan. Saudara berpikir, oh ini sudah saudara-saudara rencana secara baik, secara matang, tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Firman Tuhan ajarkan, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, that if we ask anything according to His will, not my will. Saudara mau paham dulu dengan saya? Kalau saudara meminta sesuatu kepadanya, harus sesuai dengan His will, not my will. Kalau itu sesuai dengan kehendaknya, maka doa itu akan dikabulkan. Jadi bukan berarti Tuhan jauh. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Tapi yang salah adalah doa kita. Karena kita lebih mementingkan keinginan kita daripada kehendak Tuhan. Nah, memang hal ini saudara-saudara itu Betty. Kehendak Tuhan dan kehendak saya. Kalau kita peka terhadap firman Tuhan, ketika kegagalan terjadi, saudara berkata, "Thank you Lord Jesus. This is the time
You correct me untuk membentuk saya menjadi bejana yang lebih baik lagi. Nah, kita akan belajar sebentar bagaimana kehidupan kita bisa lulus menghadapi masalah, dan jalan satu-satunya tidak ada jalan lain, hanya bersama Kristus. Nah, solusinya saya akan berikan sebentar. Nah, ayat yang ke-15 di dalam 1 Yohanes 5 berkata demikian. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang saya dan saudara minta, maka kita juga tahu bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, ini yang harus kita mengerti. Pertanyaannya, apakah kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Jawaban itu ada di dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, yes, absolutely. Sekali lagi, apakah kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan mengenai pergumulan itu? Mengenai keinginan kita? Pertanyaan kedua, apakah kita mempercayai Tuhan di setiap langkah dan keputusan yang kita ambil? Jawabannya ya atau tidak. Itu tergantung kita yang lebih tahu. Pertanyaan yang ketiga, apakah kita benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan atau kita masih mengandalkan kekuatan manusia, experience kita, kemampuan kita? Yang tahu adalah pribadi kita masing-masing. Pertanyaan yang terakhir, apakah kita memberikan ucapan syukur? Kita berterima kasih dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan atas setiap hasil yang terjadi. Karena firman Tuhan mengajar, ucapanlah syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Saya mau berkata begini. Karena dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan dengan Allah. Nah, ini keynote saya. Roma pasal 3 ayat 23 berkata begini. For all have sinned and fall short of the glory of God. Artinya bahwa karena semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa saya katakan kita kehilangan kemuliaan Allah? Karena sifat dari dosa adalah mendorong manusia untuk memilih. Mendorong manusia untuk mengatakan. Bahkan mendorong manusia untuk melakukan dan memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Dengan latar belakang tersebut, mungkin saja doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Akibat kita bertentangan dengan firman Allah. Nah, yang tahu itu adalah pribadi kita, bukan orang lain. Bukan istri, bukan suami, bukan anak-anak. Yang lebih paham adalah pribadi kita. Nah, Alkitab memberikan pengajaran bagi kita. Akibat dari dosa, maka manusia terpisah dengan Allah. Jauh dari Allah. Kenapa kita jauh dari Allah? Karena manusia memiliki perbuatan yang bertentangan dengan Allah. Karena manusia memiliki sikap yang bertentangan dengan Allah. Dan ada kalanya perkataan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan pikiran kita, pikiran manusia bisa salah dan selalu saja bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, mungkin demikian sehingga doa kita
belum dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Tapi Tuhan selalu memberikan second chance bagi setiap orang percaya. Karena Yakobus pasal yang pertama ayat 15 berkata, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain. Kemudian kalau keinginan yang jahat itu dituruti, ini saya berbicara mengapa doa kita tidak dijawab. Kemudian kalau keinginan yang jahat itu dituruti, firman Tuhan mencatat maka lahirlah dosa. Dan kalau dosa itu sudah matang, maka akibatnya ialah kematian. Nah, saya mau katakan begini. Kita coba urut-urutkan. Apabila keinginan jahat atau dosa kita pelihara di dalam hati kita, maka yang terjadi adalah yang pertama, itu akan berkembang. Setelah keinginan jahat itu berkembang, dosa itu berkembang, bahkan itu akan membesar. Bukan hanya berkembang tapi membesar. Setelah dosa itu membesar, yang terjadi kita sebagai manusia akan tidak mampu menahannya lagi. Kalau keinginan dosa yang jahat itu kita tidak bisa tahan, yang berikutnya akan terjadi, kemudian kita didorong untuk melakukan hal yang dosa itu. Setelah kita sudah melakukannya, maka itulah yang dikatakan melahirkan dosa. Keinginan yang jahat, perbuatan yang jahat ketika diperbesar, ketika itu menjadi berkembang, maka yang terjadi adalah kita melakukan. Setelah kita melakukan, maka yang terjadi adalah dosa. Dan firman Tuhan mencatat, upah dosa adalah maut atau kebinasaan. Nah, mungkin inilah yang menyebabkan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan selalu ada solusi. Hanya ada satu cara supaya hidup kita diperdamaikan. Supaya hidup kita berkenan kepadanya dan doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan. Caranya adalah kita mempercayai bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan. Dialah Tuhan yang sudah memberikan kehidupannya bagi kita. Buktinya adalah Allah mengasihi saudara dan saya. Sehingga Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa dijadikan dosa, dijadikan tumbal untuk memberikan kepada kita janji kehidupan yang kekal. Itulah Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ternyata kehidupan yang berdosa ini diperdamaikan Yesus Kristus melalui pribadi Yesus, sehingga kita menjadi baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Setelah manusia memiliki hubungan yang baik dengan Allah, kita menerima hidup yang kekal. Karena dia sudah mengasihi kita, maka yang saudara dan saya lakukan adalah untuk mengenal dia secara benar, mengenal dia secara pribadi, dan kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Setelah kita mulai berusaha melakukan kehendak Allah,
maka saya percaya doa saudara dan saya pasti dijawab oleh Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Karena 1 Petrus 4 ayat yang pertama dan kedua berkata demikian. Terjemahan sederhana Indonesia. Jadi karena Kristus sudah menderita untuk kita ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dunia ini, hendaklah kamu menguatkan diri dengan pikiran yang sama seperti Kristus. Sebab orang yang menderita karena mengikut Yesus sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Dengan begitu selama sisa waktumu di dunia ini ayat 2, kamu tidak lagi menuruti hawa nafsu duniawi, tetapi menuruti atau menaati kehendak Allah. Akibat dari kita melakukan kehendak Allah, maka kita dipenuhi dengan sukacita, kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya. Pembuktiannya Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur 91 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "For he shall give his angel charge over you to keep you in all your ways." Artinya apa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Artinya apa? Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Karena kita dijagai oleh malaikatnya. Saat setiap intimidasi dari kuasa kegelapan yang berkata engkau gagal, engkau tidak berguna, engkau tidak ada artinya, Tuhan gantikan dengan memberikan satu keyakinan bahwa malaikat menjaga saudara dan saya dari segala jalan kita. Artinya apa? Waktu saudara merindukan keberhasilan, malaikatnya menjaga sehingga itu bisa terjadi dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan, kita berdamai dengan Tuhan. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya. Setelah kita melakukan kehendak-Nya, yang terjadi adalah kita dipenuhi dengan sukacita dan damai, kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya. Saudara mau melihat Tuhan dalam hidupmu? Sebagai pertanyaan, di saat masalah itu terlalu berat, sepertinya tidak ada jalan keluar, bagaimana sikap kita sehingga bisa bertahan di dalam iman dan mampu melewati pergumulan itu dan tetap percaya kepada Tuhan? Jawabannya adalah facing the problem with God. Artinya apa? Hadapilah setiap masalah bersama Tuhan. Bagaimana kita menyikapi atau bagaimana sikap kita menghadapi masalah bersama Tuhan? Hal yang pertama, ini keynote saya. Hal yang pertama adalah painful experience to change your life. Pengalaman yang menyakitkan untuk mengubah hidup kita. Artinya adalah kita menjadikan masalah sebagai pengalaman untuk mengubah hidup kita. Karena Amsal pasal yang ke-30, Amsal 20 ayat yang ke-30 berkata demikian. Amsal 20 ayat yang ke-30 berkata, "Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways." Terkadang dibutuhkan pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita mengubah cara kita. Nah, inilah yang saya katakan,
painful experience to change your life. Ada kalanya masalah itu sangat terlalu sakit, saudara. Tidak bisa diterima dengan logika kita. Kita sudah setia mengiring Tuhan. Kita sudah setia melayani Tuhan. Kenapa kita mengalami experience sepertinya hati ini seolah-olah, saudara, nggak kuat lagi. Ketika saya mau melayani di Houston, Texas tahun 2008. Saya, istri dan anak saya sudah ada di Houston waktu itu untuk pelayanan. Yang terjadi adalah saya mengalami tabrakan mobil. Dan mobil saya waktu itu ketika itu total loss. Saya tidak ngantuk. Masih pagi, saudara, saya mau pergi dan istri itu mau ambil kunci apartemen untuk kami tinggal. Tetapi sebelum kami belok di tempat apartemen kami apply, kami mengalami tabrakan mobil. Dan saya waktu itu tidak kena tiket dan hasil interview dari asuransi saya bahwa saya tidak bersalah. Karena mobil yang nabrak saya itu, dia begitu kecepatan tinggi dan mobil itu tabrak depan sama depan. Mujizatnya adalah saya tidak mengalami cedera, patah tangan atau luka yang berat. Istri juga tidak, anak saya tidak. Tapi saya alami trauma melewati lampu merah. Karena tabrakan itu terjadi ketika ada di traffic light. Dan saya yakin persis itu masih lampu hijau, bukan merah, saudara. Karena posisi mobil saya ada di tengah seperti ini, mobil satu ada di depan dan di kanan seperti begini, saudara. Berarti kita jalan itu beriringan, tiba-tiba waktu kita lewat lampu merah, yang terjadi mobil yang di sebelah kanan itu begitu cepat dia mau keluar dari Home Depot, dia tabrak kami. Kalau mau dipikir secara akal sehat, this is a painful experience. It's very hard, saudara. Saya katakan sempat keluar, Tuhan, saya sudah memberi diri. Kenapa? Saya datang ke sini bukan jalan-jalan. Kok saya harus alami musibah seperti ini? It's painful. Experience painful. Sakit, saudara. Pengalaman di jemaat kita. Ada yang kena tumor. Sudah melayani Tuhan. Sudah dekat dengan Tuhan. Setia melayani Tuhan. Kok masih bisa sakit ya? It is painful experience. Dan saya mau berkata, pengalaman yang menyakitkan itu mengubah hidup kita supaya kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Artinya menjadikan masalah sebagai batu loncatan untuk mengalami Tuhan. Artinya Tuhan mengubah hidup kita. Oleh karena itu tidak salah Amsal 20 ayat 30 berkata, terkadang dibutuhkan pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita mengubah cara hidup kita. Tuhan menggunakan masalah untuk mengatur, bahkan membentuk hidup kita. Untuk menjadi apa? Menjadi lebih baik. Untuk menjadi lebih dewasa. Untuk bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan menggunakan masalah ada kalanya untuk hidup kita dibaharui. Bahkan Tuhan menggunakan masalah untuk memotivasi kita untuk berubah. Bukan tinggal di masa lalu. Bukan tinggal, oh begini aja Tuhan. Tidak, Tuhan mau kita bertumbuh. Kalau anak yang dikasihi, berarti orang tuanya harus memberikan cemeti kepadanya. Artinya, cemeti memberikan pengajaran. Kalau Tuhan mengasihi kita, bukan berarti dia tidak mengajar kita. Ada kalanya sakit, saudara. Sakit. Tubuh ini, daging ini gak terima. Akal sehat kita gak terima. Tapi saya mau katakan,
jadikan masalah itu sebagai memotivasi untuk kita merubah mindset kita. Untuk merubah cara kita berpikir. Untuk hidup kita dibaharui. Bahkan kita menjadi dewasa untuk bertumbuh ke arah Kristus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tapi ingat saudara, ingat. Yohanes 10 ayat 10, saya pernah bawakan itu beberapa minggu yang lalu. Yohanes 10 ayat 10 berkata, "The thief does not come expect to steal and to kill and to destroy." Dan ini janji bagi saya dan saudara. Ini perkataan firman. "I have come that they may have life and that they may have it more abundantly." Artinya pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi waktu Yesus datang, Roh Kudus datang, supaya memberi atau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Iblis selalu datang mencuri sukacita kita. Iblis datang mencuri pengharapan kita kepada Tuhan. Iblis datang mencuri akal sehat kita, berpikir yang benar terhadap Tuhan. Dia datang curi itu, sehingga apa? Kita gagal. Waktu kita gagal, kita kalah, kita mulai berkata, Tuhan gak adil. Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak datang menolong kita. Sebenarnya, kalau kita menyadari, kegagalan bukan berarti saudara gagal total. Tetapi kegagalan adalah merupakan mungkin step maju buat saudara untuk melihat mujizat di depan. Seperti pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mari kita maju bersama Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi masalah bersama Tuhan? Yang pertama, painful experience to change your life. Pengalaman yang menyakitkan adalah untuk mengubah hidup kita. Dan yang kedua adalah trials testing your faith to develop perseverance. Ujian menguji iman kita untuk menghasilkan ketekunan. Jadi jangan dulu salah kaprah setiap kejadian yang jadi di dalam hidup kita. Kita harus jadikan masalah untuk memeriksa iman kita. To inspect our faith. Apakah iman kita benar-benar tertuju kepada Tuhan? Ketika Tuhan menguji iman kita dengan sebuah masalah, maka kita harus berespon benar ketika situasi tidak bersahabat. Sekali lagi, ketika Tuhan menguji iman kita dengan sebuah masalah, yang menjadi respon saya sebagai orang percaya, yang menjadi respon kita sebagai anak Tuhan adalah berespon benar ketika situasi tidak bersahabat. Artinya, firman Tuhan kita percaya bahwa selalu memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Haleluya. Karena Yakobus 1 ayat 2 dan 4 berkata, saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan. Arti ininya adalah kesulitan, saudara. Firman Tuhan ajarkan apa? Anggaplah semua itu sebagai berkat dan bersukacitalah atasnya. Gak masuk akal, saudara. Masa ketika kita gagal, ketika kita tidak berhasil, firman Tuhan katakan, anggap itu sebagai berkat. Bahkan dikatakan bersukacita. Aduh, saudara,
Kalau kita mau terima ini dengan logika kita, nggak make sense. Misalnya saudara sedang dilanda duka. Misalnya ini kan konteks bersuka cita. Bahkan dikatakan anggap sebagai berkat. Orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Firman Tuhan ajarkan, anggap itu sebagai berkat. Misalnya saudara gagal mendapatkan satu pekerjaan. Atau saudara mungkin di lay off dari satu pekerjaan. Firman Tuhan katakan, anggap itu sebagai berkat. Waduh, gak masuk saudara, gak masuk. Secara logika manusia gak masuk saudara. Tapi firman Tuhan katakan, bersukacita karenanya. Ternyata ada ayat yang ketiga berkata demikian. Ini saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sebab kamu tahu bahwa setiap ujian, ini yang harus kita pegang. Kita harus imani. Setiap ujian membuat kita semakin kuat. Mari sama-sama kita katakan amin. Setiap ujian membuat kita semakin kuat. Untuk bertahan dalam keyakinan kita. Artinya apa? Iman kita. Saya tidak tahu apakah ini merupakan jawaban yang saudara butuhkan. Tapi yang saya mau katakan, ayat 4. Jadi bertahanlah terus sampai akhir, supaya kamu tumbuh dewasa. Semakin diperlengkapi, itu yang kedua. Sehingga tidak kekurangan apapun secara rohani. Ada 3 hal. Kalau kita menganggap satu masalah itu sebagai berkat dan kita bersuka cita, kita harus tahu bahwa setiap ujian itu membuat kita kuat. Bukan hanya membuat kita kuat, mengajar kita untuk lebih dewasa, kita diperlengkapi dan kita tidak kekurangan secara rohani. Saudara mau maju bersama Tuhan. Dan hal yang terakhir, hal yang ketiga, bagaimana sikap kita menghadapi masalah bersama Tuhan. Yang ketiga adalah God used the problem to be teaching us and learn His command. Tuhan menggunakan masalah untuk mengajar kita dan mempelajari, dan kita dapat mempelajari perintah-perintah Tuhan. Mazmur pasal 100 yang ke-19 ayat 71 dan 72 berkata begini. Memang baiklah engkau menghukum aku, supaya aku mengenal ketetapan-ketetapan-Mu. Ayat 72 berkata, The law of your mouth is better to me than thousands of coins of gold and silver. Bagiku hukum-Mu lebih berharga dari semua emas, perak di dunia. Kenapa hukum Tuhan lebih berharga dari koin, keuangan, emas, perak yang ada di dunia ini? Karena hukum-hukum Tuhan mengajarkan kita, memberikan pelajaran bagi kita untuk kita mau mengenal Dia secara pribadi. Jadi kadangkala Tuhan menggunakan masalah itu untuk memperbaiki dan membentuk hidup kita. Amin. Bisa saja masalah itu berupa kegagalan. Bisa saja masalah itu, pembentukan itu berupa sakit penyakit. Dan bisa saja
pembentukan itu berupa kesuksesan. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita menyikapi semuanya itu. Sebagai conclusion, saya undang semua pemain musik, singers, untuk kita bisa bertahan di dalam iman dan mampu melewati semua pergumulan. Maka yang perlu kita lakukan adalah facing the problem with God. Hadapi masalah, hadapi pergumulan bersama Tuhan. Caranya adalah painful experience to change your life. Pengalaman yang menyakitkan adalah untuk mengubah hidup kita. Menjadikan masalah sebagai pengalaman untuk mengubah hidup kita. Dan yang kedua adalah ujian adalah menguji kita untuk menghasilkan ketekunan. Dan yang terakhir adalah Tuhan menggunakan masalah untuk mengajar kita untuk mempelajari perintah-perintah Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita, karena Dia sangat mengasihi dan Dia sangat mencintai kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Sambil saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, di YouTube, di Facebook, bahkan di Zoom. Sambil duduk mungkin atau yang mau berdiri silakan, saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau katakan, ini Tuhan saya sedang mengalami pergumulan yang berat. Saya membutuhkan Tuhan. Saya membutuhkan kekuatan Tuhan untuk bisa melangkah maju. Untuk bisa tetap mempercayai Tuhan dalam situasi apapun. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah. Haleluya. Pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami sembah, kini aku percaya. Haleluya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, aku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Ku ikuti, haleluya, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami mau setia, kami mau setia. Kadangkala ya Bapa, Engkau membawa kami dalam situasi padang gurun. Kadangkala Engkau membawa kami kepada situasi berkemenangan.
Tapi hari ini kami belajar untuk menggunakan masalah sebagai opportunity buat kami untuk mengalami Tuhan. Kami mau menggunakan masalah itu untuk kami mau tetap bersyukur bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau percaya, kami mau imani bahwa bersama Tuhan kami selalu diberikan kemenangan. Mungkin hari ini kami belum melihat pertolongan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami belum melihat apa yang kami rindukan. Tapi kami yakin Tuhan sedang membawa kami kepada satu pengalaman rohani untuk tetap mau percaya. Karena pembentukan Tuhan akan menghasilkan satu bejana yang indah dan siap dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami yang lemah dikuatkan, kami yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan, kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, kami yang kehilangan pengharapan diberikan pengharapan yang baru dari Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami terima kekuatan Tuhan. Kami terima mujizat Tuhan. Ketika kami beriman, maka Tuhan hadir, membukakan jalan, memberikan pertolongan, menyatakan mujizat bagi kami. Ku ikuti panggilanmu, dan setia akhir hidup. Ku ikuti, haleluya. Oh, ku ikuti Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan Tuhan. Biar kami Tuhan, setiap yang mendengarkan Tuhan Yesus bisa menaruh firman itu Tuhan, memegang firman itu Tuhan. Biar kami semakin hari semakin kuat Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan memberikan terbaik untuk Engkau Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan Tuhan menjadi persembahan yang terbaik, yang termulia Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan berikan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Serukan Namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
puji dan syukur untuk jemaat-jemaat yang ingin juga memberkati pelayanan di Chicago, juga bisa mengirimkan melalui Zelle di gpdinlc@yahoo.com. Sekali lagi di gpdinlc@yahoo.com. Untuk pengumuman, sebentar ada perayaan Mother's Day. Jadi untuk setiap para mama-mama dan ibu-ibu, nanti sebentar kita akan ada makan-makan bersama di Pastori. Jadi diundang untuk setiap para ibu-ibu dan mother yang ada di yang sedang mengikuti secara online, mungkin juga bisa datang ke Pastori. Kita undang semuanya. Juga untuk sepanjang minggu ke depan, seperti biasa kita ada SALT, Sharing and Learning Together, hari Senin jam 7.30 secara online. Mari kita akan sharing bersama, learning bersama satu sama lain lebih dalam lagi tentang Alkitab. Juga untuk para youth, hari Rabu jangan lupa jam 6 sore kita ada T-Talk bersama youth-youth yang lain. Jadi kita juga sharing lebih tentang fokusnya lebih tentang ke problem anak muda sekarang. Dan hari Jumat tetap ada Prayer Warrior. Jadi untuk setiap para jemaat juga diundang kita untuk saling mendoakan lebih lagi semua pergumulan kita. Dan hari Sabtu ada youth dan juga ada latihan youth jam 1 siang. Lalu latihan saya undang pelayan-pelayan kembali untuk latihan jam 11 siang. Lalu hari Minggu kita akan bertemu lagi untuk ibadah bersama di jam yang sama, jam 9 pagi. Haleluya. Mari kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Setiap jemaat atau bangkit berdiri, mari katakan kini aku percaya. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Saya persilakan Mama Gembala untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagimu. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ini komitmen kami yang baru ya Bapa. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Kami tidak berjalan sendiri karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Hari ini kami memberkati ibu-ibu yang ada di gereja lokal kami. Ini adalah hari yang spesial buat orang tua kami, buat ibu-ibu yang ada.
Mereka adalah sebagai penopang di dalam keluarga. Keberhasilan keluarga karena ada seorang ibu, seorang istri yang cakap di dalam rumah itu. Keberhasilan seorang suami bukan karena suaminya pintar, bukan suaminya memiliki experience yang banyak, tetapi ada seorang istri yang cakap di dalam rumah itu. Oleh karena itu, kami mau memberkati baik ibu-ibu yang ada di tempat ini, di rumah ini, yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, maupun yang akan menonton channel ini selanjutnya. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Berkatilah istri-istri, ibu-ibu yang ada. Jadikanlah mereka istri-istri yang takut akan Tuhan. Ibu-ibu yang takut akan Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan menjadi istri-istri yang lebih taat kepada Tuhan dan mengasihi keluarga. Ketika mereka mengasihi Tuhan, maka yang terjadi secara otomatis mereka mengasihi suami dan anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus, perkenanan Tuhan menjadi bagian mereka. Kasih setia Tuhan menjadi bagian istri-istri, ibu-ibu yang ada. Sehingga mereka menjadi ibu-ibu yang cakap, ibu-ibu yang kuat di dalam Tuhan. Tidak terkontaminasi dan tidak terintimidasi dengan masalah. Mereka akan menjadi umat pemenang. Karena ada Roh Kudus, ada firman Allah, ada Yesus yang beserta dengan mereka. Mereka akan fokus kepada Tuhan. Dan yang terjadi adalah perkenanan Tuhan. Mereka semakin diberkati. Apa saja yang mereka lakukan diberhasilkan oleh Tuhan. Berhasil dalam keluarga, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam segala bidang kehidupan. Di dalam nama Yesus, mereka sehat, mereka kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur buat istri, buat ibu-ibu, buat wanita-wanita yang Engkau sudah tempatkan di dalam gereja, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Kami bersyukur buat itu karena keberhasilan mereka, karena ada Tuhan bersama mereka. Oleh karena itu di dalam nama Yesus, mereka semakin berhasil menjadi kepala dan bukan ekor, semakin naik dan bukan turun. Mereka menjadi ibu-ibu yang luar biasa karena ada Yesus bersama mereka. Diberkatilah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat takut akan Tuhan, berkat penghiburan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang supernatural dari Tuhan akan menjadi bagian kami. Kami adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk mengalami kemenangan, untuk meraih kesuksesan. Bersama Tuhan, kami akan cakap menanggung segala perkara. Tidak dikalahkan oleh masalah, tidak dikalahkan oleh intimidasi. Karena mata Tuhan selalu terarah dan tertuju kepada kami semua. Perkenanan Tuhan dan pertolongan Tuhan akan mewarnai hidup kami mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat menjemput gereja Tuhan. Yang percaya dan terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and Happy Mother's Day to all ibu-ibu. God bless you and we love you all. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.